Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Rahmawati. Saya dari kelas D1 non-reguler 2018, Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris. Seperti yang sudah kita ketahui, sudah 2 tahun lebih kita berada di masa pandemi COVID-19, bahkan hingga sampai saat ini, yang mana itu juga menghambat kegiatan perkuliahan. Di mana kita seharusnya sekarang sedang melaksanakan KKN, namun karena wabah pandemi COVID-19 ini, kami sebagai mahasiswa terpaksa melaksanakan kegiatan KKN secara mandiri di daerah domisili masing-masing. Sekarang saya sedang melaksanakan kegiatan KKN siklus 1, yaitu melakukan observasi dengan target sasaran 3 keluarga dengan tema pendampingan pembelajaran online oleh orang tua di masa pandemi COVID-19. Di siklus pertama, saya sudah menentukan 3 target sasaran keluarga yang akan saya observasi. Yang pertama, keluarga Ibu Daryati, yang kedua keluarga Ibu Yanti, dan yang ketiga keluarga Ibu Kulsum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Santi Rahmawati. Saya mahasiswa dari IKIP Siliwangi. Di sini saya ada tugas KKN untuk melakukan observasi pada orang tua siswa yang memiliki anak di tingkat sekolah SMP. Ini surat izin KKN saya, boleh dilihat saja. Nah, di sini juga saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Ibu. Nama anaknya siapa? Amelia. Sekolah SMP-nya di mana? Di Ramberta. Kelas berapa sekarang? Kelas 2. Anak secara teknisnya bagaimana? Melalui media apa? WhatsApp atau Google Classroom atau Zoom meeting? Melalui WhatsApp. Melalui WhatsApp. Untuk teknisnya bagaimana, Bu? Gurunya mengirimkan materi atau mana? Yang pertama apa, Bu, teknisnya? Teknisnya mengirim materi, dipelajari, terus disuruh dipelajari, disuruh mengerjakan tugas. Lanjut, sistem online ini efektif atau tidak di masa pandemi COVID-19 ini? Kalau belajar online efektif atau enggak menurut Ibu? Ya, menurut saya sih kalau di masa pandemi efektif. Nah, sekarang saya mau tanya, menurut pendapat Ibu, jika dibandingkan dengan belajar online atau luar jaringan yang datang ke sekolah, lebih efektif mana, belajar online sama offline? Lebih efektif offline. Kenapa lebih efektif offline, alasannya? Kalau offline bisa belajar secara langsung di sekolah, bisa didampingi sama guru, Langsung bisa dipelajari sama guru secara langsung. Kesulitan apa yang dihadapi oleh Ibu sebagai orang tua selama mendampingi anak belajar online? Selama mendampingi belajar online, pernah menemukan kesulitan atau enggak? Kesulitan dari misalnya bisa kesulitan memotivasi anak buat belajar. Kan kalau belajar online waktunya nggak tentu kan ya, misalnya sekolahnya dimulai jam 8, Ibu baru belajar. Kesulitan nggak misalnya kayak anaknya tuh nanti dulu kayak gitu? Kesulitan memotivasi anak. Terus ada lagi kesulitannya, mungkin dari segi waktu, harus membagi waktu antara mendampingi anaknya belajar online sama melakukan pekerjaan rumah. Ada kesulitan juga nggak? Ada. Nomor 8, dampak positif dan negatif pembelajaran jarak jauh bagi anak dan Ibu selaku orang tua. Ada dampak positif atau dampak negatifnya nggak? Kalau jarak jauh? Pembelajaran jarak jauh, ya, pembelajaran secara daring. Ada dampak positif sama negatifnya nggak? Ada. Dampak positifnya apa, Bu? Kalau positifnya gimana ya? Kalau di rumah mungkin Ibu bisa mengawasi anaknya secara langsung ya? Iya. Nah, sekarang dampak negatifnya apa, Bu? Dampak negatifnya anak jadi kurang bergaul. Terus Mempengaruhi kecakapan, komunikasi dengan orang lain. Bagaimana komunikasi Ibu sebagai orang tua siswa dengan guru di sekolah? Ada media komunikasi nggak antara orang tua dengan guru di sekolah? Nggak ada sih. Nggak ada. Jadi langsung guru sama siswa ya? Iya. Untuk pertanyaan terakhir, apa yang dilakukan saat mengalami kesulitan selama mendampingi anak Ibu belajar di rumah? Saat mengalami kesulitan, kadang minta tolong sama orang lain. Terus ngapain lagi? Atau minta tolong dicarikan solusi kepada guru.
Ini wawancaranya udah selesai, Ibu. Saya mau mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara oleh saya. Selanjutnya nanti saya minta izin buat observasi langsung dengan anak Ibu. Untuk observasinya juga akan memberikan beberapa edukasi yang berhubungan dengan pembelajaran online, baik secara teknis, terus tips juga secara materi, dan untuk mengajarkan beberapa cara menggunakan platform. Boleh diizinkan untuk wawancara dengan anaknya? Ya, boleh. Makasih ya, Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aita kelas 1. Iya. Selama pandemi ini kondisi belajar anak Ibu secara teknisnya bagaimana? Online. Berarti dilaksanakan di rumah melalui media apa? WhatsApp group? Iya, apa WhatsApp group. Memberikan tugas. Terus kerjanya dikasih Semacam penjelasan ya, terus dikirim video, harus dicontoh. Terus kita memberikan tugas semacam video lewat WhatsApp. Terus pertanyaan nomor 5, apakah belajar dengan sistem online ini efektif atau tidak? Ya buat di sekarang ya ada wabah corona ya, mau nggak mau ya semacam nggak bagus juga sih sebenarnya gitu buat kita semacam siswa-siswi yang mulai masuk SD gitu. Tapi jadi efektif untuk selama masa pandemi? Ya efektif ya. Nah, menurut pendapat Ibu kan tadi belajar secara online ini efektif. Tapi jika dibandingkan dengan belajar secara offline atau di luar jaringan, lebih efektif mana online sama offline? Lebih efektif offline ya. Nah, selama pembelajaran online berlangsung, masalah yang dihadapi dari segi teknisnya apa aja, yang dari segi biaya apa aja? Dari segi biaya itu masalah dana beli kuota. Jadi harus double ya. Modalin HP itu beli kuota. Kayak ini kan anaknya ada 2 ya, Bu. Iya. Satu anak itu satu handphone apa satu handphone Berdua. Dipakai berdua satu handphone. Terus gimana kalau belajarnya misalnya yang HiFi jam 8, yang Rafa juga pagi apa gimana kalau belajar gitu? Kalau Rafa agak siangan. Ya kalau bisa, kadang Rafa kakaknya duluan, pagi lebih awal, adiknya agak siang gitu. Jadi bergilir ya? Iya, bergilir. Terus kesulitan apa yang dihadapi oleh Ibu sebagai orang tua selama mendampingi anaknya lagi belajar online? Ya, kesulitannya kita kan sebagai cuma ibu rumah tangga, nggak ngerti masalah zaman sekarang sekolah harus bagaimananya, kurang ngerti. Berarti dari Agak segi teknologi? Iya. Tapi Ibu bisa menggunakannya apa? Ya, bisa, alhamdulillah. Ngerti. Positif dan negatif PJJ, pembelajaran jarak jauh bagi anak dan Ibu selaku orang tua bagaimana? Positif sih. Dampak positifnya, contohnya mungkin anak bisa kontrol sama kita. Dari kalau masalah negatifnya, jadi anak nggak bisa kumpul sama teman-teman gitu. kurang komunikasi. Iya. Dampak positifnya kita bisa kontrol anak, dampak negatifnya anak nggak bisa komunikasi sama teman-teman. Bagaimana komunikasi Ibu sebagai orang tua siswa dengan guru di sekolah? Alhamdulillah baik, lancar. Ibu datang ke sekolah untuk kalau misalnya ada kesulitan atau ada apapun yang harus dikomunikasikan dengan guru, Ibu menghubunginya via WhatsApp atau datang langsung ke sekolah? Lewat WhatsApp. Terakhir, apa yang Ibu lakukan saat mengalami kesulitan selama mendampingi anak belajar di rumah? Kesulitannya ya kalau sama orang tua sendiri kan anak agak susah gitu, jadi maka agak sulit, jarang langsung didengar gitu maksudnya. Ini kan yang dilakukan saat mengalami kesulitan. Nah, itu tuh misalnya lagi menemani belajar lalu mengalami kesulitan, biasanya yang Ibu lakuin apa? Nggak, kalau saya langsung ke guru. Langsung ke guru. Ya. Makasih Iya.
Ya lewat grup bisa ada, lewat WA, lewat WA. Grup juga punya enam. Dia sendiri di sini di rumah. Ya iya ngerjain sendiri di rumah. Ya kalau disuruh sama gurunya buat kelompok ya kelompok. Dikirim aja. Iya. Belajar kelompok. Kelompok sendiri. Pertanyaan nomor 5. Apakah belajar dengan sistem online ini efektif atau tidak? Apa ya? Kalau online saya mah nggak suka online ah. Jadi efektif atau tidak? Kurang. Ya, kurang. Kurang efektif. Kurang bagus lah. Alasannya kenapa kurang efektif? Ya alasannya kalau nggak dimengerti pelajarannya itu ya udah nggak dikerjain, udah main, nggak belajar tungtung nama. Kurang dimengerti. Nah terus, menurut pendapat Ibu, jika dibandingkan dengan belajar secara tatap muka atau belajar offline, lebih efektif mana belajar online atau belajar offline sekolah? Ya mendingan tatap muka sih, kalau tatap muka mah kan sama guru itu terpantau. Pertanyaan nomor 6. Masalah yang dihadapi selama proses belajar, misalnya dari segi teknis dan biaya. Masalahnya apa? Selama belajar dari Ya masalah kalau belajar online masalahnya ya biaya. segi biaya, kalau dari segi teknisnya apa? Ke siapa gitu misalnya? Oh, kalau nggak mengerti pelajarannya, Nah, ya itu nggak bisa bertanya kepada siapa-siapa sih. jadi gimana sebisanya? Nggak sebisanya aja. Kalau nggak bisa ya udah, tinggal. Pertanyaan nomor 8. Dampak positif dan negatif pembelajaran jarak jauh bagi anak dan ibu. Dampak positifnya apa Bu menurut Ibu? Dampak positifnya, Nggak keluyuran di rumah terus. Jadi dampak positif. ya emang nggak keluyuran sih, makanya di rumah terus Jadi bisa bisa. belajar anak kita ya? Secara langsung. Dampak negatifnya? Dampak negatifnya. Ya kurang lah. Kalau komunikasi mah kan lewat Jadi kurang komunikasi secara langsung. Bagaimana komunikasi Ibu dengan guru di sekolah? Iya nggak ada, biasa aja. Apa yang Ibu lakukan saat mengalami kesulitan selama mendampingi anak Ibu belajar di rumah? Kalau nemuin kesulitan, misalnya lagi nemenin anaknya belajar, nemuin kesulitan, biasanya yang dilakukan apa? Nanya ke orang lain atau gimana? Ya udah disuruh berhenti aja, kalau nggak bisa mah ganti pelajaran apa. Berarti jawabannya sama ya sama. Terima kasih ya Bu.